Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, baiklah kita untuk membaca doa. Doa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang menulis teks eksposisi. Adapun yang lain untuk tujuan menulis teks eksposisi agar kalian mampu menjelaskan pengertian serta memahami struktur pada teks eksposisi. Yang lain ada ciri-ciri dan nanti terakhir kalian akan menuliskan satu contoh teks eksposisi. Di sini pengertian teks eksposisi sendiri yaitu adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu konsep ide atau informasi kepada pembaca. Teks eksposisi biasanya berisi penjelasan tentang suatu topik, proses, fenomena dan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pembaca. Sebelumnya kalian sudah ada yang tahu apa aja struktur teks eksposisi? Di sini struktur teks eksposisi itu ada 5. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada definisi, yang ketiga penjelasan, yang keempat contoh, dan yang terakhir kesimpulan. Pendahuluan itu sendiri biasanya berisi memperkenalkan topik yang akan dibahas dan memberikan gambaran umum tentang isi teks. Pada definisi, bagian ini menjelaskan konsep yang akan dibahas dalam teks, dan pada bagian penjelasan atau eksplanasi, bagian ini menjelaskan secara lebih rinci tentang topik yang akan dibahas termasuk contoh, fakta, dan data yang relevan. Jadi teks ini merupakan teks yang ditulis secara fakta atau bukan melarang sendiri. Dan yang terakhir ilustrasi. Bagian ini memberikan contoh-contoh yang relevan untuk memperjelas penjelasan. Jadi di sini nanti mungkin di terakhirnya ada gambaran yang berupa ilustrasi yang seolah-olah kalian itu memahami teks itu sendiri. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulan itu biasanya berisi penegasan ulang tentang topik yang dibahas pada teks tersebut. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri. Ciri-ciri teks eksplanasi itu juga ada 5. Yang pertama itu menjelaskan konsep, yang kedua objektif, yang ketiga fakta, yang keempat logis, dan yang kelima itu jelas. Menjelaskan konsep yang dimaksud itu yaitu kita menuangkan ide atau informasi kepada pembaca dalam suatu teks tersebut. Yang kedua itu objektif. Teks eksplanasi bersifat objektif, artinya tidak opini atau pendapat pribadi. Jadi teks ini tidak bisa ditulis karena pendapat, dan kalian juga tidak bisa memberikan pendapat pada teks ini karena pada teks tersebut tidak ada opini. Yang ketiga itu ada fakta. Teks eksposisi berisi fakta yang dapat dibuktikan, dan teks ini berisi fakta yang dapat dibuktikan yaitu kalau fakta itu adalah kejadian yang benar-benar terjadi dan ada datanya. Yang keempat itu logis. Teks eksposisi disusun secara logis dan sistematis. Sistematis itu sendiri yang dimaksud adalah berurutan. Jadi menulis teks eksposisi itu harus berurutan dan sistematis, tidak boleh acak-acakan. Misalnya kalian menuliskan judulnya di bawah atau isinya di bagian akhir, itu tidak boleh. Yang terakhir itu jelas. Jadi teks eksposisi menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Jadi kalian tidak boleh menggunakan bahasa yang ambigu atau susah dipahami oleh pembacanya. Yang selanjutnya yaitu ada contoh teks eksposisi. Ibu akan memberikan satu contoh teks eksposisi. Nanti Ibu akan share di grup. Dari teks eksposisi
eksposisi yang sudah Ibu share. Nanti kalian diskusikan mana bagian struktur, mana bagian pendahuluan, mana bagian definisi, penjelasan, contoh, dan kesimpulan. Kalian kalau presentasi langsung bisa ada kalian baca dulu, misalnya menjaga kebersihan sekolah merupakan bagian ini bagian ini, itu. Baiklah, Ibu beri waktu kalian 15 menit untuk mendiskusikan itu, dan nanti kalian akan mempresentasikan bagian-bagian struktur pada teks eksposisi yang telah Ibu bagikan di dalam. Silakan dibaca dulu teks eksposisinya, dipahami di mana letak struktur yang telah Ibu jelaskan tadi. Baiklah, sudah selesai? Sudah. Untuk barisan depan, silakan maju duluan untuk membacakan hasil analisis yang telah saya sebut tadi. Silakan untuk dipresentasikan hasilnya. Tesis pernyataan pendapat di era perkembangan teknologi informasi yang pesat seperti sekarang, akses terhadap internet dan perangkat digital sudah menjadi hal yang belum ditemukan di lingkungan masyarakat, termasuk di kalangan anak usia sekolah. Dan pada rangkaian argumen terdapat pada pertama, literasi digital membantu anak menilai informasi yang benar dan salah. Di dunia maya tersebar berbagai konten, mulai dari yang edukatif hingga berita bohong atau hoax. Yang ketiga, ada penegasan ulang. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa literasi digital bukan sekedar kemampuan menggunakan gawai, melainkan kemampuan memahami, memilah, dan memanfaatkan dunia maya dengan tanggung jawab. Demikian tadi diskusi dari kelompok kami. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu rasa kalian semua sudah paham ya mengenai struktur teks eksposisi. Mungkin yang lain juga sudah paham. Di sini kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teks eksposisi adalah jenis teks yang bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu konsep, ide, atau informasi kepada pembaca. Teks eksposisi memiliki struktur yang terdiri dari pendahuluan, definisi, penjelasan, contoh, dan kesimpulan. Melalui teks eksposisi kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang suatu topik dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan menguasai teks eksposisi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, sebelum ditutup, Ibu akan memberikan kalian tugas untuk menulis satu contoh teks eksposisi dan harus beserta strukturnya ditulis secara terstruktur dan sistematis. Kalian tulis satu contoh saja. Dan minggu depan nanti saya tugasnya harus dikumpul. Kalian paham? Saya rasa pembelajaran kita cukup pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.